Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4 Sakit Karena Merindukan. Rion terdiam mendengar penuturan Lukas. Tampaknya anak laki-lakinya itu telah menemukan orang yang membuatnya nyaman. Tapi untuk Rion, gadis itu masih belum diketahui apakah baik atau tidak. Ia tidak ingin menempatkan Lukas kembali pada orang yang salah, hingga membuat bocah itu dalam ruang ketakutan lagi untuk waktu lama. Rion tidak ingin itu terjadi. Dante masuk kembali ke ruangan bersama dengan susu hangat. Ia memberikannya kepada Rion, kemudian kembali duduk di tempatnya semula, yang berseberangan dengan sang atasan di sofa. "Minum ini dulu, kau akan lebih tenang setelah meminumnya," suruh Rion seraya memberikan segelas susu hangat kepada sang anak. Lukas menuruti ucapan Rion. Pelan-pelan ia menyesap susu hangat tersebut. "Ayah ingin bertanya sesuatu. Bagaimana kau bisa bertemu dengan Liliana?" tanya Rion akhirnya setelah ia menahan diri untuk tidak bertanya. Karena takut mengguncang mental sang anak. Hari Lukas bertemu dengan Lily adalah hari yang sama bocah itu diculik. Saat itu hujan, aku jalan jauh sekali. Lalu karena lelah aku duduk, lalu Lily datang dengan payung dan membawaku ke rumahnya. Dia sangat baik, bahkan menemaniku tidur sambil memelukku, jawab Lukas dengan keluguannya. "Dia sungguh baik, dia tidak marah atau melakukan sesuatu kepadamu?" tanya Rion lagi. Lukas menggelengkan kepalanya. "Tidak, dia selalu menemaniku, bahkan kami nonton televisi dan bermain game bersama. Dia selalu tersenyum setiap kali bicara denganku. Dia suka menggendongku dan membelikanku pakaian. Dia tidak marah saat aku menangis, tapi justru memelukku seperti yang ayah lakukan," ucap Lukas ketika ia mengingat dengan jelas bagaimana sikap Lily kepadanya. Netra Rion melihat ke arah Dante, mendengar dengan baik informasi tambahan dari Lukas langsung. Anak kecil tidak akan berbohong dengan apa yang ia katakan. Mungkinkah kalau gadis tersebut sebaik itu? Pikir Rion. Boleh aku bertemu dengan Lily lagi? Tanya Lukas. "Tidak, untuk sekarang kau tidak boleh bertemu dengannya dulu. Ayah harap kau mau mendengarkan ucapan ayah ini, mengerti?" jawab Rion dengan nada sedikit tegas. Kenapa? Lukas tidak senang mendengar jawaban tersebut. "Bagaimana kalau ayah bilang Liliana itu orang jahat?" tantang Rion. Namun siapa sangka, satu kalimat itu mampu mengubah air muka Lukas. Bocah itu tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh sang ayah. Dengan cepat ia turun dari pangkuan Rion, menatap Rion dengan mata berkaca-kaca dan marah. "Lily tidak jahat, pokoknya Lily Pat tidak jahat," seru Lukas yang kemudian berlari pergi dari ruangan. Ngambek. "Lily Pat." Sebelah alis Rion bertaut ketika mendengar Lukas menyebut Lily dengan sebutan tersebut. Namun Rion tidak pernah tahu kalau kalimat yang ia lontarkan sebagai larangan Lukas bertemu dengan Lily justru berdampak fatal kepada sang anak.
hingga membuat pria berusia 32 tahun itu kelabakan setengah mati. Dan mau tak mau menelan ludahnya sendiri dan menemui gadis itu langsung. 2 hari setelah pembicaraan tentang Lily, Rion dikejutkan dengan kondisi Lukas yang memburuk sejak kemarin. Lukas demam tinggi dan menolak untuk makan. Parahnya bocah kecil itu terus memanggil nama Lily bahkan dalam tidurnya. Sepertinya dampak ucapan dari Rion yang melarang Lukas bertemu dengan Lily. Terlebih mengatakan kalau gadis itu jahat kepada Lukas, mampu membuat Lukas stres dan jatuh sakit. Rion uring-uringan sudah sepanjang 2 hari ini. Lukas menolak untuk makan dan terus menangis memanggil Lily. Hal itu membuat Rion luar biasa khawatir dan takut kalau sesuatu yang buruk terjadi pada sang anak. Mungkin sebaiknya kau memanggil Liliana ke sini untuk bertemu dengan Lukas. Kurasa Lukas kangen dengan gadis itu. Dan aku takut kalau keadaan Lukas akan semakin memburuk jika terus menolak makan dan demam yang tidak turun. Bisa jadi setelah bertemu dengan Liliana, Lukas akan membaik. Ku dengar anak kecil akan sakit demam seperti ini ketika dia kangen dengan seseorang. Saran Dante yang juga begitu khawatir dengan keadaan sang tuan muda. Di mana aku bisa menemukan gadis itu sekarang? Tanya Rion. Di perusahaan, ku dengar dia sudah masuk kerja sejak kemarin. Jawab Dante. Jaga Lukas. Beritahu aku jika sesuatu terjadi padanya, mengerti? Perintah Rion yang segera mengenakan jasnya. Kemudian mengelus kepala Lukas dan berkata, "Ayah akan membawa lilipatmu ke sini, jadi cepat sembuh, oke?" Dengan mata berair dan berusaha terbuka, ia menatap sang ayah lalu mengangguk lemah. Ada kelegaan dalam paras Lukas. Bocah itu berhenti menangis dan merengek, lalu memejamkan mata untuk tidur. Jaga Lukas. Perintah Rion kepada Dante lagi sebelum ia meninggalkan kamar sang anak. Beranjak keluar dari rumah untuk pergi ke tempat di mana Lily berada. Mobil yang dikendarai Rion melesat begitu cepat di jalanan. Tak ingin membuang waktu lama sementara anaknya yang sakit menunggu di rumah. Ia hanya berdoa sesuatu tidak terjadi pada Lukas. Sampai ia membawa Lily untuk menemui bocah itu. Begitu sampai di perusahaan, segera ia berjalan menuju ke departemen di mana Lily berada. Bisa dilihat semua orang yang terkejut dan segan ketika melihat sang pemilik perusahaan datang. Bahkan berjalan menuju ke tempat yang sangat jarang ia datangi, di mana gadis bernama Liliana LaRosa. Tanya Rion kepada salah satu karyawan, ketika ia berada dalam jangkauan departemen IT. Liliana, di ruangan yang dari sini lurus lalu belok ke kanan. Ruangan ketiga sebelah kiri, Anda bisa bertemu dengan Liliana di sana. Jawab karyawan tersebut sambil menunjuk arah mana yang harus pria itu ambil, agar bisa bertemu dengan sang gadis. Tanpa banyak berkata, Rion berjalan ke tempat yang ditunjukkan, mengabaikan para karyawan yang terkejut dengan kedatangan pimpinan mereka. Bahkan ada yang sebelumnya sedang duduk santai langsung salah tingkah, dan buru-buru menyibukkan diri. Langkah Rion terhenti tepat di depan sebuah ruangan dengan dinding dan pintu kaca.
Bisa ia lihat di dalam ruangan tersebut berdiri seorang gadis yang ia cari. Sedang menulis sesuatu nan rumit seperti rumus di papan tulis putih. Wajah gadis itu tampak begitu serius. Sebelum ia duduk di depan komputer dan laptop serta beberapa atribut di atas meja. Coding, itulah yang sedang gadis itu lakukan. Rion bisa menduga dari apa yang gadis itu kerjakan. Kalau Lily sedang membuat sebuah program dan sistem baru. Kekaguman Rion akan kelihayan sang gadis di pekerjaannya harus segera ia tepis. Ia melangkah masuk ke ruangan hingga mendapat perhatian dari gadis itu. Bos, ada kebingungan ketika Lily mendapati atasannya datang langsung ke sini. Aku butuh bantuanmu, ucap Rion tanpa basa-basi. Lily menatap lekat sang atasan, bingung. Kenapa tiba-tiba Rion datang langsung ke sini dan meminta bantuan kepada Lily? Bantuan apa? Tanya Lily, tahu kalau Rion terlihat serius dengan ucapannya. Lagi pula pria itu langsung datang ke sini, pastilah itu urusan penting. Lukas sakit, dan dia terus memanggilmu. Dia ingin bertemu denganmu sejak kemarin dan menolak untuk makan. Kumohon, temui Lukas. Jelas Rion dengan tatapan mengiba. Lukas sakit. Lily langsung bangkit dari tempatnya duduk. Terkejut setengah mati ketika mendengar kabar barusan. Rion mengangguk. Kau mau menemuinya, kan? Tentu saja, bereskan barang-barangmu kita langsung ke rumah. Aku yang akan bicara langsung dengan kepala departemen soal absenmu, kata Rion bahkan sebelum gadis itu memikirkan soal izin untuk pergi di jam kerjanya ini. Lily mengangguk dan segera bersiap-siap, memasukkan laptopnya ke tas lalu berjalan keluar ruangan setelah menggamit mantelnya. Tak ingin membuat Rion menunggu lama. Dengan cepat mereka bergegas pergi, terkesan sekali buru-buru. Dan ada sesuatu yang darurat ketika melihat langkah cepat keduanya. Karena itu pula ada banyak pasang mata penasaran. Hingga bisik-bisik asumsi mengenai sang pimpinan dengan gadis departemen IT tersebut. Namun baik Rion dan Lily, keduanya tidak peduli. Otak mereka saat ini penuh dengan bagaimana kondisi Lukas. Mobil Rion kembali melaju di jalanan yang panjang dengan begitu cepat. Menuju ke rumah dengan Lily yang berhasil ia bawa tanpa ada pergumulan berarti. Bersyukur karena gadis itu bersedia ikut dengan mudahnya ke rumah sang pria. Untuk menemui Lukas, mengejutkan Rion ketika sampai di rumah, Lily langsung berlari ke kamar Lukas. Kekhawatiran terlihat jelas di paras ayu sang gadis, membuat Rion tidak menyangka sama sekali. Kalau akan ada yang mengkhawatirkan Lukas sampai seperti itu kecuali Rion, selaku sang ayah. Lily membuka pintu kamar Lukas. Mendapati bocah kecil itu terbaring tak berdaya di atas tempat tidur, dengan Dante yang setia menjaga di sisi sang tuan muda dalam diam. Lukas, Lily yang telah duduk di pinggir tempat tidur, memanggil nama bocah itu sambil mengelus kepala sang bocah. Mata Lukas terbuka perlahan. Air mata mengalir dari kedua netra biru bocah tersebut begitu ia melihat Lily ada di sampingnya. Lily.
Isak Lukas yang langsung duduk dan memeluk sang gadis. Lily mengangkat tubuh bocah itu ke pangkuannya. Memeluk Lukas begitu erat dan mengusap punggung serta kepala sang bocah. Mengejutkan Lily betapa panas suhu tubuh Lukas saat ini. "Aku di sini, jangan menangis, aku sudah datang," hibur Lily yang terus memeluk erat Lukas. Mencium pucuk kepala bocah tersebut berkali-kali untuk menenangkannya. Rion dan Dante yang melihat pemandangan tersebut tidak mampu berkata apapun. Belum pernah mereka berdua melihat Lukas semenempel itu kepada seseorang. Terlebih sampai sakit karena merindukan gadis itu. Kenapa tidak membawa Lukas ke rumah sakit? Tubuhnya terlalu panas dan itu bisa berbahaya untuknya. Protes Lily dengan air muka marah. Karena kedua pria ini membiarkan Lukas tidak ditangani oleh pihak dokter. Tenang, dokter pribadi keluarga sudah rutin datang sejak kemarin untuk memeriksa Lukas. Membawanya ke rumah sakit dalam keadaan seperti itu justru akan membuatnya tidak nyaman. Jawab Rion tenang. Tidak tersinggung dengan sikap Lily yang hanya khawatir terhadap anaknya itu. Lily menghela napas, malu karena menjadi pemarah setelah melihat kondisi Lukas separah ini. Ia hanya duduk diam memeluk Lukas dalam pangkuannya. Mencoba menenangkan bocah itu terlebih dahulu, sebelum memberikan perawatan kecil untuknya agar demamnya bisa sembuh. Netra biru Rion tidak lepas memandangi Lily. Sebersit pikiran muncul di kepala sang pria namun segera ditepis. Tidak ingin memikirkan hal lain kecuali tentang anaknya untuk saat ini. Walau pandangan mata Rion terhadap gadis itu tidak dapat disembunyikan. Namun satu hal yang terus muncul di kepalanya. Bagaimana cara mengikat gadis itu di rumah ini? Liliana merawat Lukas semalaman, tak membiarkan dirinya diam demi kesembuhan bocah kecil tersebut. Beberapa kali ia mendapati Lukas menangis, karena tidak nyaman akan dirinya yang sedang demam tinggi. Bahkan selalu ingin menempel pada Lily hingga tertidur di pangkuan atau gendongan gadis itu. Ketika esoknya Lukas selesai sarapan dan meminum obat pemberian dari dokter pribadi keluarga Lorenzo, bocah itu tertidur pulas dengan demam yang telah turun. "Kau terlihat sangat lelah, mungkin sebaiknya kau istirahat dan tidur untuk sekarang. Kau terjaga semalaman," ucap Rion yang sejak semalam pun tidak pergi dari sisi gadis itu maupun Lukas. Membantu sebisa mungkin setiap kali sang gadis membutuhkan sesuatu. Lily menangguk, ia memang butuh itu saat ini. Matanya telah berat hingga sulit untuk terbuka. Berhubung Lukas pun sedang pulas dalam dunia mimpi, mungkin tidak ada salahnya kalau ia juga tidur. "Ada banyak kamar di sini. Kau boleh menggunakannya untuk tidur," Rion berkata tanpa melepaskan pandangannya dari Lily. "Boleh aku tidur di sini saja?" tanya Lily menunjuk sofa yang ia duduki di ruang tengah. Jujur sofa ini bahkan lebih empuk dibandingkan tempat tidurnya di rumah. Barang mahal memang tidak ada tandingannya. Setidaknya itulah yang Lily pikirkan saat ini sambil mengusap sofa selembut beludru itu. Lagi pula, ia malas untuk berjalan atau berpindah tempat. Matanya sudah sulit untuk terbuka dan berjalan mungkin akan membuatnya mempermalukan dirinya sendiri.
yang pasti berujung limbung atau menabrak. Silahkan, akan kuambilkan selimut. Rion berjalan meninggalkan ruangan menuju ke ruangan lain untuk mengambil barang yang ia katakan tersebut. Bantal sofa telah Lily siapkan sebagai penyangga kepala. Menepuknya beberapa kali untuk mencari posisi terbaik ketika ia merebahkan diri. Rion kembali dengan selimut di tangan, kemudian memberikannya kepada Lily. "Terima kasih," ucap Lily saat ia menerima selimut tersebut. Pria itu duduk di sofa satu dudukan sebelah sofa yang ditempati oleh Lily. Memerhatikan gadis itu yang merebahkan diri sambil menutupi tubuh dengan selimut. Tatapan Rion benar-benar lekat melihat setiap gerakan gadis itu walau sekecil apapun. Bisa Rion lihat kalau Lily telah masuk dalam dunia mimpi. Ia mendengarkan napas stabil sang gadis, gerakan dadanya yang naik turun dengan irama serupa. Hingga kembali menatap wajah gadis tersebut, memerhatikan setiap lekuknya. Rion bangun dari duduk, berpindah tempat kini ke sisi sang gadis. Ia duduk di samping tubuh Lily yang tertidur, terus menatap lekat gadis itu. Perlahan tangannya terangkat, mengelus lembut wajah sang gadis dengan begitu hati-hati agar tidak membangunkannya. Perlahan tangan pria tersebut berpindah ke rahang Lily dan turun ke leher gadis tersebut. Tangan itu kini melebar, memegang leher Lily seolah ingin mencekiknya, kemudian menjauhkan tangan dari sang gadis. "Kenapa aku tidak bisa melupakan tatapan itu? Tatapan marah dan tak senangmu direndahkan kemarin benar-benar menarik perhatianku. Bagaimana aku harus menghadapimu dengan tenang sekarang?" Gumam Rion yang menatap Lily layaknya predator melihat mangsa. Bersambung.